I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Bapa buat berkat-Mu yang melimpah di sepanjang kehidupan kami, sehingga kami dapat menikmati berkat Tuhan sepanjang kehidupan kami. Bapa yang baik, saat sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, dan bagi pendengarnya dapat semakin diberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi nats khotbah pada hari ini tertulis dalam Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara terkasih, yang menjadi tema kita pada hari ini, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Bagaimana caranya kita memuliakan Tuhan? Yang pertama, mempersembahkan persembahan kepada Tuhan melalui gereja. Kata muliakan sama halnya dengan hormatilah. Dalam konteks ini, memuliakan atau menghormati Allah dapat kita lakukan dengan cara mempersembahkan kepada Tuhan di rumah Tuhan, dalam artian gereja. Tuhan telah mendirikan jemaat sebagai wadah bagi tiap-tiap orang yang percaya untuk dapat saling bertumbuh di dalam Tuhan dan menyatakan kasih, sehingga setiap persembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan, yang kita persembahkan melalui gereja, dapat diterima Tuhan dengan penuh kasih. Kehendak Tuhan adalah agar kita membawa persembahan kita kepadanya, dan kehendaknya selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan mengharapkan kita membawa kepadanya tidak hanya persepuluhan kita, tetapi juga persembahan kita. Persembahan kita diberikan kepada Tuhan melalui gerejanya, bukan kepada siapapun yang mengaku sebagai alat Tuhan. Persembahan kita adalah perwujudan rasa syukur dan komitmen kita kepada Tuhan secara nyata yang disalurkan untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Rasa syukur kepada Tuhan dan kasih kepada Tuhan mengambil bentuk nyata dalam persembahan kita. Dan Tuhan menggunakannya untuk menjangkau orang lain dengan pesan keselamatan. Ketika ada seorang hamba yang membawa persembahannya kepada Tuhan melalui gerejanya, apa yang dibawa adalah hasil jeripayanya. Semua itu akan Tuhan kembalikan melalui berkat-berkat yang dirasakannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mau kita menyisihkan sebagian hasil dari kerja keras kita dan memberikannya kepada Tuhan melalui gerejanya. Cara kita memuliakan Tuhan dengan cara memberikan hasil terbaik dari karya yang benar. Dalam rangka menghormati Tuhan, tentunya pemberian kita tidaklah serelanya atau sekedarnya, seperti orang yang memberi sesuatu kepada pengemis. Persembahan yang kita tujukan untuk menghormati Tuhan tentu mengarah pada satu tujuan, yakni pemberian yang baik. Seorang yang hendak menghormati tamunya dalam acara pesta pasti memberikan yang terbaik dari yang apa yang dimilikinya. Tentunya bukan hanya yang terbaik yang kita kejar, tetapi caranya mendapatkannya pun juga harus diperhatikan. Mendapatkan harta dengan cara yang benar adalah kehendak Tuhan, maka kita harus
memberikannya yang terbaik dari hasil karya yang benar. Bagaimana caranya? Tentu dengan mengakui keberadaan Tuhan dalam sepanjang apa yang kita kerjakan. Menuduh diri pada ketaatan untuk hidup kudus dan saleh untuk menghasilkan buah adalah lebih berharga daripada bekerja dengan penuh tipu muslihat untuk mendapatkan banyak keuntungan. Dengan demikian, kepada Tuhan kita harus memberikan yang terbaik dari hasil karya yang benar. Sebagai salah satu contoh ialah persembahan persepuluhan. Melalui persembahan persepuluhan, setiap umat Tuhan dituntut untuk hidup mengutamakan Tuhan melalui karya yang benar. Seperti ilustrasinya, ada seorang hamba yang datang ke gereja untuk memberikan persembahan, akan tetapi hamba tersebut memberikannya dengan hasil yang terbaik dari apa yang dia dapatkan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan hasil yang terbaik yang kita peroleh dari kerja keras yang kita kerjakan. Yang ketiga, memberikan kepada Tuhan dengan ketulusan. Pemberian yang terbaik tentunya dikaitkan dengan penuh ketulusan kepada Tuhan, bukan dengan ada kata terpaksa di dalam diri kita. Ketulusan memberikan yang terbaik dilandasi oleh kepercayaan kepada Tuhan. Seseorang mampu untuk tulus memberikan karena ia percaya akan janji Tuhan. Firman Tuhan menjanjikan kelimpahan dalam kehidupan yang memberikan persembahan yang terbaik dengan ketulusan. Dengan demikian, mustahil bagi orang yang tidak percaya pada firman Tuhan untuk melakukan perintah Tuhan ini. Mungkin bisa, namun tidak ikhlas. Harus dimengerti bahwa harta bukanlah milik kita. Memberi gambaran untuk kita tetap rendah hati bahwa harta kita adalah karunia dari Tuhan. Oleh karena itu, tidak ada lagi alasan kita untuk tidak mempersembahkan persembahan dengan hati yang tulus. Menjadi sebuah ilustrasinya, di sebuah gereja ada seorang hamba yang memberikan persembahan kepada Tuhan dengan hasil yang terbaik dari kerja kerasnya. Dan dia memberikannya dengan hati yang tulus tanpa ada rasa terpaksa di dalam dirinya. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita sebagai hamba Tuhan saat memberikan persembahan, haruslah kita dengan penuh hati yang tulus tanpa ada rasa terpaksa dalam diri kita. Yang keempat, memberi dengan hati yang bersyukur. Tidak hanya penting memberikan dengan kekayaan yang kita miliki, tetapi juga dengan hati yang bersyukur. Ketika kita memberikan dengan hati yang bersyukur, itu menunjukkan bahwa kita menghargai berkat-berkat dari Tuhan. Kita mengakui setiap kebaikan yang kita terima berasal dari Tuhan. Kita tidak boleh memberi persembahan dengan sikap yang kikir atau menganggap persembahan kita itu sebagai beban kita. Sebaiknya kita harus berterima kasih dan memberi dengan sukacita karena Tuhan yang melimpahkan berkat-Nya kepada kita. Karena kita memberikan dengan hati yang bersyukur, Tuhan berjanji untuk memenuhi lumbung kita dengan berlimpah-limpah dan melimpahkan berkat-Nya di atas kita. Yang menjadi ilustrasi, setiap seorang pemuda atau pemudi yang datang kepada Tuhan untuk memberikan persembahannya dengan hati yang penuh rasa syukur atas apa yang Tuhan berikan kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, kita diajak untuk memberikan persembahan kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur dan jangan ada rasa bersungut-sungut dalam memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Karena apa yang kita miliki adalah berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Yang menjadi penutup dalam firman Tuhan pada hari ini,
Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan rasa syukur kita kepadanya melalui gereja tanpa ada kata terpaksa dan kata bersungut-sungut, tetapi haruslah dengan hati yang tulus, dan kita juga harus memberikan persembahan kita sesuai apa yang kita dapatkan yang terbaik kepada Tuhan. Karena apa yang kita miliki saat ini adalah semuanya milik Tuhan. Demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Saat ini kami telah selesai mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah kami dapat memberikan persembahan kami kepada Tuhan dengan tulus dan dengan hasil yang terbaik dari apa yang kami hasilkan dalam pekerjaan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.